luar biasa ya. Di luar sana hujan, di Tangerang hujan nih. Di daerah teman-teman ada yang hujan atau mendung-mendung? Tapi luar biasa ya, semuanya kumpul bersama kita dalam Zoom meeting acara champion yaitu tentang repricing. Teman-teman, sebelum kita mulai, boleh kita berdoa dulu untuk kelancaran acara kita. Saya pandu ya. Kita berdoa teman-teman menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan atas anugerah nikmat yang Kau berikan kepada kami dalam aktivitas kami keseharian ini. Sehingga kami semua dapat berkumpul kembali dalam Zoom meeting dengan keadaan sehat dan bahagia. Berikan kami semua dalam kesempatan ini kesehatan, kelancaran, serta pemahaman tentang apa yang akan disampaikan oleh pembicara nanti. Jadikan momen ini kesempatan yang baik untuk kami bisa menyampaikan kepada nasabah-nasabah kami, sehingga apa yang kami harapkan dapat jelas tersampaikan dan juga bisa mencapai impian kami sampai akhir tahun ini. Karena dengan pertolongan dan kekuatan-Mu Tuhan, kami yakin semua akan mendapatkan kemudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, kita mau ice breaking apa ini dulu ya? Ini sudah pada makan malam semua belum nih? Boleh dong di chat makan malamnya apa nih hari ini, malam ini, teman-teman? Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Asik, dapat makan dari Bu Melati. Teman-teman sudah makan malam semua ya. Jangan sampai nanti pas habis makan malam biasanya udah hawanya hawa ngantuk, apalagi mendung gini dingin ya di dalam kena AC, terus harusnya kita dengerin penjelasan tentang program kita tapi ngantuk. Jangan sampai ya teman-teman ya, kita mau fokus, kita mau dengarkan apa yang nanti akan disampaikan. Semoga semuanya ini menjadi untuk kita lebih memahami lagi, apalagi teman-teman nih yang mungkin di sini teman-teman agent ya, ada yang belum paham atau belum dapat info. Nah, nanti di sini akan dijelaskan oleh pembicara kita malam ini. Oke, teman-teman, saya punya tebak-tebakan, cuman satu aja nih tebak-tebakannya ya. Karena tadi makan malam tuh ada yang makan malamnya, ada yang luar biasa nih, ada yang makan malamnya sudah tahu campur. Oh, tahu campur Bu Muji ya. Nah, saya mau tebak-tebakan nih ya. Tapi tentang makanan juga. Oh, belum makan, baru ngemil. Oke, ini ngemil juga kali ini ya. Tempe, siapa yang nggak tahu tempe ya teman-teman ya. Jadi aku punya pertanyaan nih. Tempe apa yang eh, panas dingin? Panas dingin ya, mentang-mentang hujan dingin ya. Ayo teman-teman boleh dicet. Wah, bener tuh. Yuanita temperatur panas dingin. Kayaknya tahu nih ya. Temperatur. Oke, beri plus dong untuk Yuanita, Ciuli. Terima kasih partisipasinya. Oke, kita tanpa memikirkan lagi panas dingin, kita mau langsung hangat karena ini berita terhangat ya, teman-teman ya. Terhangat dan terupdate tentang repricing, penyesuaian premi. Nah, teman-teman nih nasabah-nasabahnya sudah ada belum nih yang dapat surat atau info di email ataupun di WA biasanya ya. Jadi dikirim nih, saya kok naik lagi gitu kan. Ini kenapa baru 1 tahun ini, kemarin kok naik, sekarang naik lagi. Pasti banyak pertanyaan kayak gitu ya. Nah, sama kita pun para leader juga sudah mendapatkan seperti itu, hal-hal seperti itu. Nah, makanya kita kejar teman-teman karena sampai bulan Januari ya 2026 dan di akhir tahun ini kita mau habiskan semua nasabah-nasabah yang kena penyesuaian premi atau repricing. Karena apa? Ini dampaknya bukan untuk kita lagi sebagai nasabah, kita juga nasabah kan ya, kita juga nasabah nih agent leader ya. Nah itu nanti dampaknya seperti apa gitu kan? Kenapa harus sih gitu kan penyesuaian premi? Biarpun nominalnya kecil naiknya, tapi
eh, dampaknya buat nasabah-nasabah itu tanda kutip kesel gitu kan ya. Kenapa sih? Nah, padahal itu kan semua inflasi ya. Nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita kenapa itu dan bagaimana tuh supaya gampang nanti jawabnya ya. Langsung saja ya, kita langsung ke pembicara kita yang luar biasa hari ini. Support kita langsung panggilkan Pak Mulyanto. Ya, Silakan Pak thank you Bu Mul. Melati. Pagi teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Pagi. Luar biasa, dahsyat. Pagi-pagi Yes, ya. yes, yes. Luar biasa. Yes. Luar biasa ya. Mungkin ada yang di jalan, ada yang udah makan, ada yang belum makan. Oke. Kita nggak lama teman-teman ya. Mungkin kurang lebih 1 jaman dah. Ya, 1 jaman. Cuman tips aja. Mungkin kalau teman-teman leader udah pernah buat refresh lagi, ya diulang lagi biar nyerap gitu ya. Nah, teman-teman refreshing ini kan bukan hal tahun ini aja, tahun sebelumnya juga ada. Dan ke depan-depannya pasti saya yakin juga pasti akan ada refreshing lagi. Ya, itu pun nanti jadi akan new normal gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman siapa yang udah repricing yang tahap 1, 2, dan 3? Kalau mungkin kalau yang udah 1 doang, baru 1 doang ketik 1. Kalau udah 2, 2. Kalau yang udah 3, 3. Kalau yang belum juga sama sekali 0. Teman-teman boleh ini ya. Soalnya tadi saya mau bikin polling, nggak ada menunya nih, hilang. Mungkin teman-teman boleh, jadi saya biar tahu gitu, teman-teman sampai di mana gitu ya. Mungkin kalau ada yang udah 1, udah 2, 3, wait, sudah ada yang 3 paling luar biasa gitu ya. 1 dan 2, wait, Ciwiwi 3. Wah, 3 udah sebagian luar biasa. Wih, Lani 3 ya. 1, 2, 3, tapi belum full, nggak apa-apa. Yang penting udah ngomongin gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, siapa lagi yang lain? Oke, 3. Oh, Ceherno 3. Wah, di Wijaya ya 2. Oke, 3. Oke, luar biasa. Oke, yang lain lagi gimana? Yang lain? Saya mau tahu nih audiensnya. Jadi saya bahasnya nanti eh, apa speednya beda gitu ya. Kalau udah banyak sebenarnya udah sampai 2, 3 sebenarnya ringan-ringan aja sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kalau lihat dari sini 2, 3 sebenarnya udah nggak perlu lagi nih ya. Tapi ada yang 1 ya. Oh, Bu Muji 1, 1 dan 2 baru Bu Cilena oke ya. Nah, teman-teman mungkin nanti saya akan bantu teman-teman untuk gimana sih cara ngomongnya. Yang penting gini teman-teman, karena nanti itu ke depannya pasti juga ada akan repricing gitu kan, pasti akan repricing nanti jadi new normal. Nah, cuman cara ngomongnya gimana nih pertama kalinya. Setelah itu teman-teman bisa tanya teman-teman yang udah 3 yang tahap ketiga, ya biasa aja gitu. Udah biasa lagi. Ya mungkin ada, aduh naik lagi ya. Iya, cuman memang udah nggak ada pilihan semua dimanapun akan naik gitu ya. Nah mungkin sebelumnya saya akan share dulu kenapa sih ada repricing gitu ya. Oke, oke. Ada yang mau masuk juga ya. Oke, oke kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ada yang baru masuk. Oke. Nah, teman-teman kelihatan ya di sini ya. Oke. Nah, teman-teman dampaknya siap apa sih? Topik kita dampaknya apa sih kalau kita tidak melakukan penyesuaian premi gitu ya. Nah, cuman saya kasih dulu prolog kenapa terjadi repricing atau penyesuaian premi. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman ini banyak ya. Jadi bukan kita aja. Jadi ini udah jadi pembahasan publik gitu ya. Nah, ini di berita-berita CNBC banyak ya. Ini juga klaim kesehatan naik bikin asosiasi asuransi khawatir. Ya bukan ini aja. Jadi semua asosiasinya juga bahkan nanti juga pemerintah juga ikut campur juga. Nah, teman-teman lihat ya rasio klaim meningkat 138% gitu ya. Nah, teman-teman bisa. Jadi klaim asuransi naik ya banyak yang overcharge ya overcharge ya. Nah, Prudential keluarin produk yang baru luar biasa ya. Jadi dengan apa kayak Pruwell itu juga kan lebih meredam gitu ya. Bisa repricing tapi lebih kecil ya. Karena untuk menangani hal-hal yang tadi nih overcharge gitu ya. Biaya-biaya yang harusnya nggak ada, oh, ada aja gitu ya. Dan bahkan bisa berkali-kali lipat biayanya. Nah, dengan Pruwell ini salah satu untuk mengurangi resiko repricing. Ya, repricing bisa terjadi, bisa, tapi lebih kecil resikonya. Ya buktinya yang ketiga, yang Purwell kan belum kan, mungkin tahun depan. Tapi kalau yang bukan Purwell udah naik duluan. Nah,
Nah, ini juga teman-teman berita dari ini buat teman-teman tahu juga dari AJ juga ini juga mencatat bahwa ada kenaikan di 2023, nanti ada yang 2004 juga. Nah, ini teman-teman. Nah, over utilisasi ya. Jadi layanan dan obat di rumah. Nah, ini ya, over treatment. Teman-teman jadi Kompas nih bacaan yang paling kanan. Nah, itu juga karena over treatment. Nah, salah satunya yaitu Pruwell itu untuk menangani eh, apa seperti over treatment. Walaupun tetap aja, walaupun udah pakai itu aja tetap ada aja tanda kutip rumah sakit atau dokter yang oknum yang nakal juga gitu ya. Nah ini. Nah di paling kiri nih biaya biaya medis naik. Nah seorang financial planner dia bilang kan tebalkan dana darurat. Nah nanti di akhir sesi juga saya solusinya apa sih gitu? Solusinya apa sih untuk kan nanti ke depan tuh pas akan repricing. Nah solusinya apa gitu kan? Nah buat orang yang udah pensiun kan jadi masalah juga gitu ya. Yang sekarang udah pensiun. Nah suatu saat juga kita kita juga akan pensiun. Nah caranya gimana sih? Nanti juga saya akan kasih solusinya seperti apa. Nah, jadi ini tentang ini ya. Jadi antisipasi klaim meningkat. Nah, Prudential lakukan apa sih? Nah, salah satunya kayak Pruwell lah, dia ciptain Pruwell gitu ya. Nah, ini juga teman-teman bisa baca banyak berita ya di Kompas, Antara segala macam ini tentang kenaikan premi asuransi dan akibat dari inflasi kesehatan, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini. Ini prolognya. Nah, ini juga teman-teman. Nah, ini pemerintah turun tangan kasih solusi. Salah satu solusi dari pemerintah dia mau pembagian resiko. Jadi co-payment. Ya kalau kita namanya prime saver. Ya prime saver kalau di kita ya. Nah, jadi dia bilang apa minimal 10% lah. Sebenarnya yang sehat sebenarnya seperti ini. Kalau di Malaysia udah seperti ini teman-teman ya. Di Eropa, di Italia, nasabah saya juga anaknya ya seperti ini, bahkan lebih dari 10%. Dia udah preminya naik, bahkan lebih 10% nanggung sendirinya gitu ya. Nah ini contoh, ini pemerintah usulin seperti itu. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi pemerintah, tapi ini ditunda nih teman-teman ya. Tadinya udah disetujui tapi ditunda. Ini salah satu untuk mengurangi apa meredam inflasi kesehatan salah satunya gitu ya. Nah ini. Oke, nah ini beritanya. Nah sekarang caranya gimana sih gitu ya? Caranya gimana untuk melakukan pendekatan atau menginfokan ke nasabah gitu ya untuk penyesuaian premi. Nah sebelumnya mungkin ada nggak teman-teman yang mau sharing? Aduh saya punya kendala, saya punya keberatan ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau share punya kesulitan dalam hal menginfokan apa penyesuaian premi atau takut gitu ya, aduh ntar gue dimarahin nih gitu ya. Nah, mungkin teman-teman cerita aja, sharing aja, nanti saya juga minta salah satu teman-teman yang lain untuk sharing juga sebelum nanti saya terusin materi saya tekniknya. Sebenarnya simpel, jadi materi ini sebenarnya sedikit teman-teman ya, sebenarnya teknik aja ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau yang mau sharing, saya punya kendala waktu mau datang ke nasabah atau mau infokan ke nasabah nih mengenai penyesuaian premi. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing. Nanti teman-teman lain juga akan sharing juga gimana cara mereka dalam menginfokan penyesuaian premi. Bahkan tadi udah ada yang sampai ketiga gitu ya. Udah habis gitu ya. Nah, teman-teman. Mungkin ada yang lain, teman-teman. Silakan di chat juga boleh. Ya, di chat juga boleh. Yuk, silakan langsung. Oke. Oke. Mungkin yang tadi yang telat atau yang apa ya. Oke. Silakan teman-teman. Ini oke. Ada teman-teman? Handi ada atau yang lain teman-teman? Ada nggak? Oke. Nah, kalau nggak ada gitu ya. Nah, mungkin saya minta salah satu teman-teman yang udah sampai tiga nih gitu ya. Itu udah Chat ada Pak Mul. kenal Omel nasabah, Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa Gun ya. Oke, nah omel nasabah, oke ya. Nah nanti diajarin cara cara tekniknya gimana nih, ya kan? Nah, supaya nggak kena ngomel biasa aja gitu ya awal ya. Tapi biasanya yang pertama kali sih, yang repricing pertama kali. Tapi kalau kedua ketiganya udah biasa aja. Ya, nanti teman-teman apa dari teman-teman bisa share juga. Ada lagi selain Gunawan, ngomel gitu ya.
Oke. Ya. Oke. Kalau Ciwiwi dah, Ciwiwi, Ci Agustina dah mau share nih. Dia udah sampai 3 nih Ciwiwi nih. Iya kan. Ci. Ayo dong, biar share buat teman-teman yang lain nih. Ya, Ciwiwi. Gimana cara Ciwiwi nih sampai bisa Pagi. pagi, Ci? Kalau saya sih, ya pagi. Iya. Kalau saya, kalau saya sih pertamanya, waktu pertama itu memang takut ya, waktu yang pertama. Terus kedua udah jadi hal yang biasa. Ketiga juga udah nggak takut lagi kalau udah biasa juga ya, karena ngasih Hmm. taunya ke apa datang ke nasabah itu kasih tahu udah apa ya, udah kayak biasa aja gitu bahwa ini memang Hmm. keharusan gitu. Hmm. eh Ya kita bilang aja kalau memang nggak mau repressing ya polisnya lapse gitu. Dan Hmm. mereka sih rata-rata nggak ada yang nolak sih, langsung mau aja gitu. Jarang ada. Ya kalau ngomel ya biasa, tapi ya ujung-ujungnya tetap tanda tangan gitu. Oke, oke. Thank you. Kalau yang kedua ketiga lebih enteng ya, kecuali mungkin pertama sesuatu hal yang baru ya. Iya, waktu pertama, ketiga, kedua, ketiga udah biasa. Iya, iya. Kalau yang pertama semua kaget teman-teman ya, karena kita belum pernah ngadapin namanya repricing itu wajar ya. Termasuk itu juga, wah ada gini ya, karena kan selama ini nggak pernah terjadi. Nah tapi berikutnya ya udah jadi new normal, udah jadi suatu hal yang biasa dan terjadi di seluruh dunia. Bahkan di nasabah saya di apa Italia anaknya Milan, wah parah dia cerita sama saya gitu. Jadi kok dia bilang itu anaknya gitu ya, udah naiknya luar biasa, deductible-nya biar ditanggung sendirinya juga naik gitu. Biar ditanggung sendirinya juga naik gitu. Udah naik terus biar ditanggung misalnya tadi 10% tuh ya. Dia bisa naik berapa persen? 20-30% gitu yang harus dia tanggung sendiri. Ya kan? Udah naik loh preminya. Nah itu. Itu karena udah nggak bisa redam di Milan gitu, di Itali gitu ya. Nah itu. Bahkan dimanapun terjadi gitu di seluruh dunia. Ya. Oke, mungkin ada lagi siapa nih yang lain nih yang udah share. Ya. Oke. Ciherna dulu yang pertama kan kesulitan tuh. Akhirnya kedua ketiga bisa. Mungkin bisa sharing, Ci. Pertamanya kan eh, ini kan ada kendala gitu ya. Nah, akhirnya saya share yang tekniknya, eh, contoh catnya, ini praktekkan bisa. Mungkin Ciherna bisa share, Ci. Yang pertamanya kan kagok tuh, Ci. Keduanya kan udah aman gitu. Gimana, Ci? Caranya, Ci? Di unmute dulu. Ya, Ya, oke. pagi teman-teman. Ya saya awalnya sih dulu refreshing awal takut ya, karena kan Hmm. eh, sesuatu yang baru. Jadi takut kalau pas kita sampai itu nasabah marah gitu. Hmm. Tapi kenyataannya sih sebetulnya pada saat kita sampaikan sih nggak apa bukannya yang sesuai dengan yang kita pikirin terlalu takut gitu ya. Jadi ibaratnya pas udah kita sampaikan, dijelasin gitu kan, Hmm. tapi dia ngerti juga gitu. Cuman awalnya cuma diri kita aja yang takut, diri Hmm. kita cuma takut buat nyampein gitu. Tapi pas udah kita lakukan ya biasa aja gitu. Terus yang kedua juga udah biasa. Terus kemarin yang ketiga juga biasa aja sih. Jadi dari diri kitanya aja Pak, dari Yes. diri kitanya. Jadi tugas kita cuma nyampein aja gitu. Karena Hmm. ini kan emang dari perusahaan ya, terus bukannya prudensial aja kan, semua asuransi juga naik gitu. Ya. Jadi tugas kita cuma nyampein aja. Jadi enteng aja masalah dia mau atau enggak, yang penting tugas kita udah lakukan, udah sampein. Oke, thank you Ciherna. Kasih plus dong buat Ciherna dan Ciwiwi dong ya. Oh, luar biasa. Oke. Nah teman-teman, sebenarnya benar ya tadi ya Ciherna ya. Sebenarnya diri kita dulu mindsetnya nih. Mindsetnya kita harus benar dulu. Nah ngomong-ngomong, teman-teman yang udah melakukan penyesuaian premi untuk diri sendiri, siapa? Boleh cat dong. Ya, ya. Jangan-jangan, oh gue juga ini ya. Ah, eh, ngedumel juga nih gitu kan. Nah, atau nggak ada punya polis? Yang punya polis blekat dulu deh, yang punya polis blekat. Ayo, yang punya polis blekat. Ayo, satu. Yo, kalau satu. Yang punya polis. Ini kan biar biar ini juga. Jadi saya tahu nih cara cara ngebawa ini gimana cara buat kasih teman-teman tipsnya gitu. Satu, oke yang punya blekat. Oke, Sumi yang punya blekat. Oke, yang punya blekat dulu dah ya. Punya kartu Pruwel atau PPH lah gitu ya. Oke. Oke. Oke, jadi saya tahu nih nanti kenapa gitu ya. Oke, satu.
Oke. Yang lain mana nih? Baru stop nih. Oke. Oke, sip. Kita. Oke. Oke. Diana, oke. Oke. Nah, oke ya. Thank you teman-teman untuk responnya. Nah, yang penting kita dulu aware. Ya, namanya kita makan di restoran cabai aja naik gitu ya. Cabai naik. Ya bener kan? Pernah kan ada cabai kan? Lebih mahal daripada daging. Jengkol aja deh. Jengkol, pernah makan jengkol, hobi jengkol, teman-teman. Jengkol lebih mahal daripada daging sapi. Kan gitu ya. Ya kan? Nah, itu kan nggak mungkin warungnya juga tertutup ya gitu. Tetap aja jualan gitu. Cabai juga sama kan. Saya suka makan cabai tuh Ampera. Cabainya naik gitu. Gila-gilaan lebih mahal dari daging. Emang nggak mau gitu kan. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang yang penting teman-teman nih mindsetnya dulu bahwa tentang apa repricing ini ya. Nah, dampaknya sih apa sih kalau kalau kita nggak melakukan penyesuaian premi? Nah, teman-teman udah lihat belum? Udah ada lihat suratnya. Nah, di Provos mungkin ada list risk gitu ya, list risk gitu ya. Itu buat orang-orang yang nggak melakukan penyesuaian premi, itu polisinya akan lapse, teman-teman. Polisinya akan lapse. Nah, ini buat teman-teman tahu juga, ada kejadian di Champion juga, teman kita, karena nasabahnya nggak melakukan penyesuaian premi, NLG-nya tidak berlaku untuk black card-nya. Nah, jadi polis-polis lainnya, manfaat lainnya, polisnya aktif. Di status Provos itu infos, teman-teman. Infos, berarti kan aktif kan. Nah, pas dia mau datang ke nasabahnya untuk melakukan penyesuaian premi, tiba-tiba pas dicek PPh-nya lapse. Tahu nggak kenapa lapse, teman-teman? PPh-nya doang lapse. Gitu. Boleh dicat, teman-teman. Boleh dicat. Ayo, saya minta responnya. Kenapa polisnya PPh-nya doang lapse gitu? Yang lain masih hidup polisnya. Ayo. Dia store terus, nasabahnya store terus. Gitu. Ada yang tahu? Boleh dicat, teman-teman. Ada? Oke. Polisnya lapse karena no lapse garansinya nggak berlaku. NLG-nya nggak berlaku. Walaupun dia store terus. Kan ada ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, kalau unit link, khususnya unit link, saldonya nol, nilai tunainya nol, gitu ya. Tapi karena dia store terus, polisnya aktif, gitu ya. Biasa kan gitu ya. Nah, tapi kecuali dia narik duit atau apa, pernah cuti premi nol, ya udah lapse gitu. Nah, tapi ini store terus, nggak pernah narik. Nah, polis untuk manfaat black card-nya itu lapse gitu. Nah, teman-teman hati-hati kalau nggak melakukan penyesuaian premi. Nah, itu akan terjadi seperti itu. NLG-nya tidak berlaku. Jadi hati-hati di situ ya. Nah, untuk itu saya mau share gimana sih cara tipsnya gitu ya. Tipsnya yang efektif ini saya lakukan dan saya ada share ke teman-teman dan teman-teman lakukan, ada beberapa teman-teman lakukan. Nah, itu efektif gitu ya di detik-detik terakhir gitu. Nah, ini termasuk Yuanita juga ya terakhir ya. Kemarin juga pakai cat itu ya. Nah, ini teman-teman balik lagi, oke. Nah, ini saya kasih share caranya teman-teman ya, caranya dulu. Nah, tapi yang pertama tadi mindsetnya dulu ya. Kita ngelihatnya seperti apa kita sendiri gitu. Apakah wajar atau enggak gitu kan gitu. Karena ini terjadi bukan di Indonesia aja dan bukan di Indonesia aja, seluruh asuransi Indonesia dan seluruh dunia, termasuk negara tetangga kita, Singapura, Malaysia seperti itu. Nah, ini saya kasih tipsnya. Nanti caranya ya, saya udah pakai template. Nah, jadi ini contoh eh, temen ya, mau confirm ya, sorry bro, misalnya ini ya. Nah, mau confirm saya pakai template. Jadi setiap nasabah tuh saya udah template. Jadi saya di note saya nggak perlu ketik-ketik lagi udah. Sudah ini dong. Nah, ini saya bilang sudah dapat surat belum dari Prudential. Ini yang kedua nih waktu itu teman-teman kedua ya. Yang email dari Prudential masuk. Ntar gue lihat, cek, gue coba share ya. Akhirnya saya share aja udah. Nah, template juga ini cara jelasin suratnya. Nah, nanti teman-teman nanti saya akan share cara download suratnya gimana. Ya. Nah, ini penjelasannya. Kan ada 3 kolom, teman-teman. Nah, saya ketik tuh udah template, teman-teman ya. Nah, kalau kolom 1 tidak melakukan penyesuaian premi, nah item-item nih. Nah, polis akan lapse, ya kan tidak aktif, ya karena nggak cukup gitu. Nah, kolom kedua kalau melakukan penyesuaian premi, yang kedua. Nah, kalau yang ketiga itu dia dapat konversi ke produk Pruel.
Nah, kalau nggak dapet, ya nggak usah jelasin yang ketiga, teman-teman langsung aja 1, 2 gitu. Ya, tapi kalau dia dapat yang Kepruel, udah 1, 2, 3-nya jelasin. Nah, nah ini saya jelasin. Oh ya coba ntar gue baca dulu gitu ya. Kalau pilihan 3 limit naik, saya bilang. Oke, sekarang gue jemput. Oke, nah ini bla 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 ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat. Nah, itu tadi tanggal berapa ya? Tadi tanggal 21. Oh, 21. Belum respon. Nah, 27. Udah last minute. Waktu itu tanggal 31 Maret terakhir ya. Nah, saya langsung share ininya. Mau ingetin untuk tanda tangan atau virtual penyesuaian premi. Ya, kalau lewat dari itu no lapse garansinya hilang. Kalau saldonya nggak cukup, polisnya langsung lapse atau tidak aktif. Jadi udah bahasanya udah polisnya nggak aktif gitu aja deh. Gitu. Terserah dia. Jadi teman-teman mindsetnya, tugas kita kasih tahu aja. Dia mau lakukan atau tidak lakukan, nggak usah pusingin. Jadi kalau polisnya lapse, udah bukan salah kita lagi. Tapi kalau kita nggak ceritain, polisnya lapse, lebih pusing lagi. Ya nanti saya akan share teman-teman ya. Nih, malam Mul, kan saya share udah gitu, baru tuh dia panik. Malam Mul, bisa telepon. Malam bro, bisa. Oke. Nah, terus udah nih, saya Mul, bisa penyesuaian polis sekarang Mul. Langsung nih kejarin teman-teman. Sorry kalau jam 6 untuk capture video upload ya linknya. Soalnya lagi di tengah laut, saya lagi mancing nih. Iya kan? Lagi saya bilang lagi tengah laut ya nanti. Ya udah nanti linknya aman Mul, ya udah santai aja. Jadi pas gara-gara di ini baru panik, kalau nggak dicuekin gitu. Padahal sebenarnya dulu-dulu udah dikasih tahu juga gitu kan. Nah pas ini langsung dia panik. Jadi kita bilang saldonya kalau nggak cukup polisnya lapse, udah gitu. Nah itu ya. Nah ini juga ada yang kedua. Nah ini ngasih taunya udah lama, ngasih taunya udah lama. Mau virtual kagak bisa tuh dia, kagak bisa nih nasabahnya gitu ya. Udah lama itu dari berapa bulan lalu gitu ya. Contoh. Ini kan di Maret ya. Nah, berapa bulan lalu, nah dia cuekin. Saya bilang, mau ini nggak virtual? Nggak bisa. Kok nggak laku-lakuin? Ya udah saya juga nggak follow up lagi. Nanti aja lah udah. Saya lagi sibuk juga. Nah, pas udah pengen detik-detik terakhir, langsung saya share lagi. Ini lagi nih, share. Nah, apa template pamungkas sudah. Mau ingetin untuk ini, soalnya kalau lewat dari ini no lapse garanti hilang. Kalau saldo nggak cukup, polisnya lapse. Nah, teman-teman template semua saya ya. Nah, besok malam kok dia bilang suruh datang ke rumahnya. Saya bilang nggak bisa. Soalnya besok mau ke pulau. Nah, ini lagi ke pulau nih. Saya bilang, udah virtual aja. Ada 4 case. Udah pokoknya gitu. Nah, jadi kata-kata ini pamungkas banget, teman. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman. Teman-teman boleh tahu nggak? Ada nggak yang masih belum melakukan penyesuaian premi? 1, 2. Boleh nggak? Atau belum semua? Boleh 1, 2. Silakan teman-teman. Boleh nggak? Nanti saya share. Kalau nggak, ya udah saya nggak usah share. Gitu ya. Ada nggak teman-teman? Yang masih takut nih, gue mau share gitu. Atau kayak tadi Gunawan tuh takut diomelin lagi gitu kan. Nah, ya kan? Ada nggak yang masih takut gitu? Atau yang kayak Gunawan, aduh gue nanti diomelin lagi Gunawan gitu kan. Nah, ini teman-teman ya. Kalau teman-teman ya, mungkin teman-teman malu-malu ngomongnya ya. Ada yang share, "Ah, ntar malu gitu ya. Aduh ntar gue nanti kayak Gunawan dimarahin gitu ya. Teman-teman pilihannya lebih nggak enak mana ngomong sekarang atau ngomongnya pas polisnya lapse. Nah, dan mau klaim lagi. Nah, pilih mana teman-teman? Nih, teman-teman sekarang nggak enak nih. Gue ngomongin ke nasabah nggak enak nih. Aduh, gue takut diomelin gitu ya, takut barain. Pilihannya mau ngomong sekarang atau ngomong ngentar aja. Gue nggak mau ngomong. Ngomongnya nanti. Pas polisnya lapse, pas polisnya lagi mau klaim, dia nyari kita. Lebih nggak enak mana tuh? Ya. Jadi prinsipnya teman-teman nggak usah pusingin. Yang penting teman-teman kasih tahu dia mau penyesuaian atau nggak penyesuaian kayak tadi Cibibi gitu ya. Yang penting gue cerita aja kan gitu. Sebenarnya pas udah berikutnya 2-3-nya biasa aja kayak Ciherna juga sama. Pertama kali juga nggak ini. Pas udah cerita ya biasa aja. Sebenarnya yang kitanya aja gitu kan. Dan ini udah jadi new normal teman-teman. Dimanapun, lu mau cek asuransi manapun ya sama gitu kan. Bukan Indonesia lagi, di seluruh dunia juga sama. Jadi dia mau pindah ya pindah aja sama juga. Emang sono kagak naik gitu kan ya. Bahkan sekarang banyak teman-teman yang terima polis dari
asuransi lain juga ya. Jadi ada yang pergi ya biarin aja, tapi juga ada yang masuk juga gitu kan. Nah, saya lanjutkan lagi tipsnya teman-teman ya. Ini yang kedua. Nah, ini tiga. Nah, sama. Halo, gimana Kak Faisal? Pulang dari Sal? Oh iya ya, halo kok. Ini. Oke. Nah, ini juga lama nih. Responnya lama. Iya, antar lama nih ya. Nah, terus naiknya polisnya jadi berapa? Premi jadi tadinya berapa kok gini. Ini suratnya, ya kan. Nah, wow, banyak naiknya banyak banget ya katanya gitu kan. Nah, udah gitu kan. Nah, terus udah oke. Nah, saya lanjutin lagi yang ke berikutnya. Ini dia bilang gue nggak ngerti gitu kan. Dia nggak ngerti, dia suruh anaknya. Oke. Nah, ini bla bla bla. Nah, teman-teman sama ini template semua gitu ya. Nah, akhirnya penyesuaian premi juga tuh. Detik-detik 31 Maret lagi pulang kampung tuh. Ini kalau nggak salah pengen lebaran atau apa saya lupa dah. Ini pengen pulang kampung nih kalau nggak salah nih. Lagi perjalanan ya ke Jawa. Akhirnya di tol minggir dulu anaknya yang terusin. Nah, ini sama ini kan udah mepet ya. Nah, udah sama share-nya nggak usah pusing. Kita yang penting ngasih tahu. Ada bocor ya, bocor. Nah, nah ini lagi nih. Nah, teman-teman. Oke. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Nah, oke ya. Itu yang itu. Nah, yang baru lagi, yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, yang terakhir nih. Saya kasih contoh. Oke. Malam Pak Mul, gitu kan. Pak, preminya mau naik lagi ya? Baru bulan November naik, Pak. Ini Agustus nih, teman-teman. Baru penyesuaian premi November tahun lalu. Pak, ini November. Sinyalnya Pamul ya. Halo. Ya, Pak Mul putus Ya. sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, ini saya taruh. Oke ya. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman, ini yang ketiga. Dia ini, nah, jadi ada solusinya apa sih gitu? Kalau dia ternyata memang, misalnya buat teman-teman yang dia dari segi ekonomi, ya income-nya udah pas gitu. Nah, ini orang pensiun nih, teman-teman. Kan gitu ya. Kalau yang dia punya income nggak masalah. Nah, kan ada juga yang nggak punya apa dia income-nya terbatas gitu. Nah, kalau kayak gini pensiun nih. Nah, ini solusinya, teman-teman ya. Nah, dia bilang, nah, malam Pak Mul, ini kemarin bulan November naik Pak. Nah, karena tahun lalu ya udah penyesuaian premi. Nah, ini naik lagi gitu ya. Nah, eh, dia bilang, nah dia pikir kelas 3 padahal kan satu kamar berdua punya dia. Nah, itu. Nah, saya bilang ini bukan kelas 3 Pak. Oke, nah sesuai kwitansi akhirnya. Nah, terus akhirnya dia tanggal 4 September WA saya lagi, Pak, kenaikan premi itu tiap 10 bulan ya. Nah, dia bilang gitu. Karena kan soalnya baru gitu kan ya. Bisa kurang nggak Pak kenaikannya? Nah, saya bilang eh, bukan 10 bulan ya. Karena kebetulan terakhir ya gitu ya. Nah, sebentar saya ini udah off. Oke. Nah, oke. Nah, saya bilang enggak kurang lebih setahun lah. Bisa juga enggak gitu ya, tergantung. Nah, kecuali apa anaknya itu kan atau pakai prime saver nih 4 juta. Nah, kalau 4 juta teman-teman kalau pakai prime saver itu seolah-olah nggak naik premi. Kalau teman nanti simulasi gitu ya. Jadi ya preminya tetap aja kurang lebihnya gitu. Nah, terus nah waktu itu sebentar ini nanti saya buat perbandingannya. Oke, saya ini sebentar saya lihat. Nah, oke ini salah kolom. Ini kolom keempat nih langsung. Nah, saya bilang ini semua asuransi, Pak. Tapi kalau anaknya nih nggak naik karena masih belum naik ya, karena masih Pruwel gitu, teman-teman. Karena masih apa Pruwel, jadi terpilih, jadi dia belum penyesuaian premi. Tapi kalau dianya udah bukan Pruwel, jadi ada penyesuaian premi. Nah, saya bedanya apa? Nah, saya jelasin lagi. Padahal dulu udah jelasin juga gitu ya. Nah, ini. Nah, terus yang ini dia nanya lagi, eh,
Oke, oke. Oh, ini yang terakhir, sorry, saya salah WA lagi. Nah, ini terakhir dia minta linknya lagi virtual. Waktu itu dia akhirnya memilih untuk penyesuaian premi pakai Prime Saver, gitu ya. Nah, cuman waktu itu belum bisa virtual. Nah, sekarang udah bisa virtual, teman-teman. Ya, kemarin udah dilakukan. Ya. Nah, ini orangnya dia tahu asuransi penting, tapi dia terbatas. Nah, teman-teman bisa. Yang penting kita empati, teman-teman. Kita empati. Kita juga mesti ngerti ini juga. Nah, dia juga ngomong nih, teman-teman ya. Oke, nah, oke Pak, nanti dibicarakan dulu dengan keluarga Pak. Sebab saya sudah nggak ada penghasilan Pak, cuman buka kos-kosan. Nah, kita kan empati ya, orangnya baik ya gitu ya. Nah, ya Pak, dimengerti biar dapat berkat dari anak-anaknya Pak. Nah, kita juga mesti ada empatinya teman-teman gitu ya. Kita ngertiin posisinya dia gitu ya. Nah, nanti solusinya apa sih teman-teman? Jangan tunggu pensiun dulu, karena nanti jadi pensiun kan masalah kan. Nanti saya akan kasih solusi buat teman-teman bagaimana teman-teman jual kesehatan yang sekarang masih muda atau belum pensiun, supaya nanti waktu pensiun nggak ada masalah nih kayak gini nih teman-teman. Ya, nanti saya akan kasih solusinya. Nah, kebetulan Prudential keluarin produk yang luar biasa. Ya, nanti saya akan share teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru mungkin belum tahu ya. Oke, nanti saya akan share. Ini kan ada juga yang dari Surabaya ya, Jawa Timur ya, dari Kalimantan. Ini boleh kasih plus dulu dong ya, sebelum saya lanjut. Ini ada yang dari Kalimantan, kasih plus ya. Wah, luar biasa. Ada yang dari Jawa Timur ya, Cilani ya. Siapa? Len, Liana, Leno ya, Cileno ya. Dari mana? Banyuwangi ya? Banyuwangi. Banyuwangi luar biasa. Agunawan dari Pontianak, Kalimantan. Wah, luar biasa. Ada lagi dari daerah Pak Hindro dari Semarang ya. Luar biasa nih, dengan Zoom ini kita bisa ketemu ya. Oke. Nah, ada lagi yang saya belum sebutkan dari Banten ya. Nah, gitu. Oke, dari Jonggol gitu ada juga ya. Oke. Di Jonggol. Jawa Barat, soalnya Jonggol Jawa Barat gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman kita juga mesti ada empatinya. Nah, tapi nanti di akhir saya akan share gimana sih supaya orang-orang waktu pensiun nggak punya masalah kayak begini, udah siapin dulu gitu loh. Karena itu akan terjadi sama semua orang, bukan sama ini aja nih. Ini karena sahabat saya. Ini orang baik, ya kan, orang baik banget gitu. Saya juga, aduh, gini. Ini sebenarnya dulu juga bukan nasabah saya. Waktu dulu masih PHS, saya bantuin dia untuk apa? Upgrade ke PPH. Nah, keluarganya nggak ada yang percaya. Mana mungkin gitu ya. Dia pengen operasi jantung, teman-teman. Nah, dia pengen operasi jantung. Eh, apa? Saya kasihan nih kalau kalau pakai kartu lama nomboknya banyak. Gitu. Nah, singkat cerita akhirnya dia percaya sama saya. Nah, pas dioperasi, nah keluarganya juga upgrade polisnya ke Black Card. Ya. Nah ini, nah kita juga perlu empati. Nanti saya kasih solusinya. Oke. Oke, nah akhirnya dia pakai Prime Saver yang 4 juta. Oke, nah beres. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya waktu bulan Maret saya udah pernah share. Saya bilang nih teman-teman, ini tipsnya, caranya, ini efektif banget. Ya dengan cara begini aja. Dan saya nggak ketemu orang lagi. Sorry, nggak ketemu ini karena waktu kan banyak kan. Jadi udah lewat virtual aja gitu. Sorry saya off cam ini ya teman-teman ya. Sorry jebret lagi. Nah ini teman-teman. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak teman-teman? Sebelum saya lanjut. Yuk. Sebelum saya nanti bahas yang lain. Yuk. Pak Untuk Mul, mungkin dari Budi, Pak Mul. ya. Ya, untuk yang penyesuaian premi, Pak Mul, yang tahap ketiga. Ini kan sebenarnya penyesuaian adalah PPH Plus dan PPH Plus Pro, penyesuaian premi. Tapi sekarang ini di tampilan Propos, walaupun ada beberapa nasabah pernah klaim, dia juga dapat namanya penawaran konversi juga ke GO, Pak Mul, dengan ke Pruwel. Itu Oke. teman-teman bisa lihat. Oke. Thank you Pak Budi infonya. Iya. Jadi ada beberapa nasabah saya yang dulu sudah pernah klaim di PPH-nya, tapi dia masih mendapatkan penawaran GO dengan ke Pruwelnya. Ini luar biasa nih Prudential Ya, di tampilan Proposnya. ya. Betul ya. Kadang-kadang dulu nggak kepilih, tetap nongol kepilih gitu ya, teman-teman ya. Nah sekarang jadi sering cek aja. Iya. Jadi bukan penyesuaian premi aja. Jadi teman-teman juga nasabahnya ada yang masih PPH mendapatkan penawaran ke konversi. Konversi aja kan setelah GO. Dia dapat juga ini. Ya.
Nah, itu juga kalau teman-teman kalau ke konversi ngomongnya juga lebih enak. Kenapa teman-teman ngomongnya lebih enak? Limitnya juga naik. Ada beberapa benefit tambahan selain yang dibandingkan yang sebelumnya PPH. Nah, jadi ada benefit-benefitnya juga, teman-teman. Ya, minusnya juga mesti ceritain, teman-teman. Ya, yang minusnya dari apa Pruwell itu sebenarnya bukan minusnya, sebenarnya sih plusnya, sebenarnya harus pahitin. Kalau saya ceritain ya apa teman-teman yang kita mesti pahitin di Pruwell, teman-teman ke nasabah kalau dia kita konversi ke dari PPH ke Pruwell. Boleh dicat, teman-teman. Apa sih yang kita mesti pahitin ngomongin? Kan Pruwell bagus kan, limit naik, manfaat tambahan juga banyak. Tapi apa yang harus kita pahitin juga waktu kita jelasin Pruwell supaya nggak ada miss ke depannya. Boleh chat yuk atau di unmute. Ya, harus priority. Nah, itu ya. Nah, harus priority. Betul ya. Jadi kita mesti kasih tahu juga kalau saya ceritain benefitnya. Nah, saya bilang, nah kekurangannya sebenarnya bukan kekurangan teman-teman, ada plusnya gitu. Nah, itu salah satu kita bikin PP host itu apa? Untuk mengurangi resiko repricing. Supaya Pak tadi kan saya kasih slide-nya kan yang menyebabkan salah satu repricing selain inflasi kesehatan, kedua over treatment yang biaya tadi misalnya 100 juta bisa berapa kali lipat gitu kan. Ada saya waktu itu underwriting kita bagian klaim kita cerita sama kita tuh lagi meeting. Ada satu rumah sakit teman-teman. Ada sewa alat biayanya dicas 200 juta. Pas ditanya 200 juta ini apa? Kagak bisa jawab teman-teman. Ya kan? Nah, ada lagi di Serpong teman-teman ya, di Serpong. Itu operasi usus buntu, misalnya orang misalnya 70-80 juta. Ini ada satu dokter nih, tarifnya bisa 3 kali lipat teman-teman. Ya kan? Gitu. Di dekat rumah saya gitu kan. Nah, 3 kali lipat. Jadi banyak itu. Nah, itu kan yang bisa menyebabkan salah satu repricing selain inflasi kesehatan. Nah, gimana cara redamnya? Ya itulah PP Host. Nah, jadi kita ceritain dulu PP Host itu kelebihannya apa? Bukan jadi bukan minusnya. PP Host itu malah kelebihan untuk meredam. Nah, buktinya apa? Yang PPH udah penyusunan premi, dia belum. Mungkin tahun depan gitu kan, gitu. Dan penyusunan premi juga tarifnya lebih kecil. Karena kenapa? Udah diredam. Salah satu ini kelebihan dari Pruwell-nya kita. Jadi kalau kita mau jual Pruwell teman-teman di lapangan itu keren banget. Ya kan, keren banget. Gitu kan. Nah, terus yang berikutnya lagi teman-teman. Kita itu beruntungnya Prudential memang selalu pionir teman-teman. Yang melakukan penyesuaian premi repricing Prudential dulu, yang lain masih nungguin Prudential gitu ya. Nah, pas Prudential keluarin duluan, yang lain babak belur teman-teman. Nah, teman-teman kalau lihat polis-polis manfaat, polis-polis kompetitor kita sekarang teman-teman itu gede ya. Contoh ya biru teman-teman ya, ada namanya biaya deductible, itu yang ditanggung yang 2 kamar aja udah 15 juta teman-teman. Kalau setiap klaim dia harus bayar 15 juta. Dan itu nggak ada pilihan. Kalau kita kan ada pilihan teman-teman. Ya kan, kalau kita mau pakai prime saver atau nggak prime saver bisa. Nah, kalau sono harus teman-teman. Malah kalau yang one bed itu 20 juta gitu. Jadi kalau teman-teman kalau sekarang kalau mau jual kesehatan ya kita gampang banget gitu, gampang banget. Jadi kalau sekarang mau ngomong apapun ya mau pindah ke asuransi ya lebih babak belur lagi gitu kan. Karena Prudential udah duluan. Siapa yang contoh gampangnya gini teman-teman. Nasabah yang nggak melakukan penyelesaian premi sama nasabah yang udah melakukan penyelesaian premi, kenaikannya pasti lebih gede yang belum melakukan penyesuaian premi karena akumulasi teman-teman ya. Ngerti ya teman-teman ya? Akumulasi, terakumulasi. Nah, sama perusahaan juga yang perusahaan asuransi yang belakangan ya kena lah gitu kan. Kena duluan. Makanya kita udah duluan gitu. Nah, itu salah satu kenapa kita beruntungnya Prudential jadi pionir. Mungkin awalnya kita yang lain asuransi lain enggak naik padahal biaya asuransi naik, tapi ngomongnya enggak naik teman-teman ya. Nah, teman-teman itu bom waktunya sekarang. Jadi makanya mereka deductible-nya gede banget. Bahkan ada yang pakai kopay, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman jual kesehatan ada bandingin di tempat lain. Nah, teman-teman perhatiin. Itu ada keterangan namanya kopay. Kopay itu apa? Kalau kita eh, di kalau kita kan kalau tidak di PP Host itu biaya asuransinya kalau unit link itu 2 kali lipat paling ya, 2 kali lipat daripada di tahun itu aja pada saat klaim. Nah, kalau bukan unit link, berarti kan
2 kali preminya tahun depan, khusus pada saat klaim aja, kalau bukan yang di PP Host. Ya, tapi beruntungnya kita PP Host itu banyak, gitu ya. Nah, kalau Kope teman-teman, kalau dia nggak di rekanan dia, itu bayar 20% dari tagihannya. Nah, itu lebih gede lagi daripada 2 kali biaya asuransi. Nah, teman-teman, kita tuh boleh bangga, Ruwel itu keren banget gitu di lapangan. Ya, jadi kalau harusnya sih kalau menurut saya kalau kesehatan yang menang gampang lah itu jualannya, gampang jualannya gitu. Karena kita bisa lihat semua rumah sakit juga kita kan udah eh, bisa cek lah nasabah kita paling terbanyak, makanya bisa dikasih privilege semua gitu. Oke, nah ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, nah kalau nggak bertanya saya lanjutkan teman-teman. Ya, nah sekarang bagaimana sih solusinya yang seperti tadi nasabah saya gitu, yang tadi udah pensiun gitu ya, nanti udah pensiun. Nah, tapi yang muda-muda nanti suatu saat kan akan pensiun, teman-teman. Betul kan? Suatu saat akan pensiun. Akan nanti ada umur yang udah tidak produktif lagi, udah tidak berpenghasilan lagi. Tapi butuh asuransi nggak? Pasti butuh. Malah itulah lagi saatnya butuh-butuhnya gitu ya, asuransi. Nah, bagaimana untuk dia bayar preminya gitu kan? Jangan sampai udah sakit, atau mau bayar preminya nggak ada gitu kan ya. Nah itu lebih repot 2 kali lagi bom waktunya. Nah solusinya apa teman-teman? Yang pertama teman-teman ya, teman-teman setiap jual kesehatan dibundling. Bundling. Maksudnya apa? Jadi jangan stop jual kesehatan doang, harus bundling. Contoh teman-teman ya, contoh. Salah satunya, nah ini Pak Franky nih, punya nasabah Pak Franky. Itu udah sakit kritis cuci darah teman-teman. Cuci darah, ya kan? Klaimnya mau di cover terus. Habis berapa Pak Franky klaimnya, Pak Franky? Eh, sampai sekarang masih cuci darah 1 minggu 2 kali Pak Mau. Oh, kira-kira total Dari udah dari berapa? 2022 ya kalau nggak salah. Kurang lebih berapa tuh? Udah Ada udah banyak Pak. banyak ya. Bisa Udah SM banyak. kali ya, SM ada ya. Iya udah banyak benar. Lebih. Udah cuci darah tiap 2 minggu, seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali? 1 minggu 2 kali sekarang Oh, Pak. 1 minggu 2 kali. Oh, itu udah Iya. pasti gede. Ya kan, udah pasti gede lah. 1 M-an bisa. Tapi teman-teman, nah nasabah Pak Franky ini, itu waktu COVID ya, Pak Franky ya. Itu mau tutup Iya, polis ya. iya pas Kita lagi bayangin, COVID. lagi COVID, mau tutup polisnya, padahal udah lagi sakit kritis. Kenapa dia mau tutup polisnya? Karena usahanya bangkrut, gitu ya. Usahanya bangkrut. Nah, teman-teman, nggak ada pilihan. Dia padahal penting nggak asuransi? Penting banget. Tapi dia nggak bisa bayar premi. Nah, untungnya dia punya manfaat sakit kritis, bundlingnya. Pak Franky ambilin. 1 M Pak Franky. Betul Pak, 1 M sakit Satu kritis. sakit kritis. Nah, dia nggak tahu dibantu sama Pak Franky, klaim 1 M. 1 M-nya keluar, teman-teman. Dari 1 M itu, akhirnya polisnya nggak jadi tutup, teman-teman. Bahkan dari 1 M itu, dia buka usaha lagi, Pak Franky. Buka usaha apa dia? Iya, tadinya kan buka toko minuman karena COVID tutup, sekarang dia jadi agen frozen Oh, ikan beku, Pak. iya. Nah, teman-teman, bisa bayangin nggak kalau dia nggak bundling, gandengin sama penyakit kritis gitu. Udah lagi parah-parahnya, lagi butuh asuransi, polis tutup, babak belur lagi, ya makin nyungsep lagi. Nah itulah kenapa kita kalau jual kesehatan, pastikan kita ada bundlingnya, pastikan bundling. Jadi jangan puas di kesehatan aja. Memang kesehatan kita canggih, udah semua cover semua. Klaim nasabah Kur aja 1,5 tahun habis 3 M tuh. Ya Kur ya? Nah, Kur ada satu. Ya Kur ya? Iya, Anggota Pak, betul. Iya. 3 M ya, 1,5 M, 3 M. Nah, dalam 1,5 tahun 3 M itu habis. Ya. Tapi ya dia juga untung udah punya banding juga yang sakit kritis juga. Nah, jadi juga premi juga Sakit kritisnya hampir 1 M. sakit kritis sampai 1 M. Nah, itu teman-teman jadi bundling teman-teman ya. Itu satu. Ya. Nah, jadi pastikan bundling atau teman-teman juga bisa bandingkan kayak Percinta. Ya kan, kayak Percinta. Jadi kalau nanti
misalnya pas udah 20 tahun, kalau nggak terjadi apa-apa, ya duit itu bisa buat tambahin buat bayar premi asuransinya lah, gitu. Jadi buat pendamping. Jadi buat pendamping untuk bayar itunya. Nah, orang kan kadang-kadang pikirnya sekarang. Nah, itu contoh nasabah saya pensiun, itu kan kerja dia kerja. Kan kasihan juga gitu. Orang baik gitu kan. Gitu. Itu tuh eh, apa udah pernah klaim gitu kan. Nah, itu butuh banget. Nah, itu. Nah, solusinya kita kan tadi bisa punya empati juga kita bantuin dia dengan pakai prime saver. Nah, yang ketiga teman-teman, Prudential, nah buat teman-teman yang baru, udah tahu belum ada produk baru yang luar biasa, namanya PruSmart. Mungkin yang baru nih, yang mungkin eh, udah lama gak ke kantor, mungkin boleh chat teman-teman. Udah tahu belum PruSmart gitu. Nah, ayo Gustino, udah tahu belum Gustino? Oh, udah lama nih Gustino nih ya. Di chat nih boleh. Yohanes udah tahu belum PruSmart? Yohanes, Sudah Pak, sudah tahu Pak. udah tahu ya. Oke, nah tahu cara sebetulnya cara tahu jualnya nggak? Cara jualnya nggak? Gitu. Ya, pakai konsep. Jadi teman-teman, oke, kalau udah tahu PruSmart, oke, thank you Nas. Nah, udah tahu, nah teknik apa konsepnya seperti apa sih gitu. Konsepnya ya. Jadi karena kalau kita jual produk, orang eh, apa pakai logika gitu ya. Tapi kalau kita pakai konsep lebih menarik gitu. Rasionya lebih terimanya lebih besar gitu dibandingkan kalau kita langsung jual produk. Sama lah kayak kita mau jual PCB. Kalau kita kan bisa pakai konsep garansi income, ya kan? Atau jual Prucita bisa pakai konsep warisan zaman now. Nah, Prusmat ini pakai konsepnya pakai apa gitu. Nah, saya akan share ya teman-teman ya. Nah, nggak tahu leadernya udah kasih belum yang apa yang ada saya buat juga buat apa kayak flyer atau brosur gitu. Tapi itu setelah kita ceritain konsepnya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ini kita bisa masuk dari properti digital teman-teman ya. Jadi kita bilang, ngomong-ngomong pernah dengar konsep properti digital belum? Apaan tuh? Ya pada umumnya kan orang biasa kalau beli properti kan ya bayar apa bayar pajak ya BPHTB, notaris dan terus maintenance kan setiap bulannya kan, bayar IPL kan. Nah, ini ada properti digital. Maksudnya apa? Kita contoh beli properti 2 miliar. Nah, ini bisa dicicil selama 8 tahun tanpa bunga. Nah, kalau kita beli properti biasa, teman-teman, properti fisik, 8 tahun kalau dengan bunga 9%, ya kurang lebih kalau 8 tahun, ya kalau kita propertinya 2M, total yang kita store itu kali 2 aja, 4 miliar. Nah, teman-teman bisa pakai kalkulator finansial gitu ya. Nah, kalau ini 2 miliar tanpa bunga, 0%. Nah, contoh kita store tiap tahun 250 juta. Nah, di akhir tahun ke-8 kita dapat jaminan sewa ya sebesar 62,5 juta ya. Nah, tiap tahunnya ditambahin 2,5 juta. Yang tadi 62,5 jadi 65, tahun berikutnya 67,5, 70 dan seterusnya. Nah, di akhir tahun ke-20 juga kita juga dapat sewa 92,5 dan di akhir tahun ke-20 kita properti kita di buyback ya, di buyback dengan 2,3. Tadinya kan 2M ya, jadi 2,3. Jadi total yang kita terima kurang lebih 3,3. Nah, jadi ada keuntungan 1,3 M. Nah, ini konsepnya kalau dari properti digital, teman-teman. Nah, Prusmat itu bisa buat apa aja, teman-teman, ya. Bisa apa aja. Bisa buat ini properti digital, ini bisa juga teman-teman bisa masuknya buat pensiun. Ya kayak tadi, teman-teman ya. Jadi waktu pensiun dia udah nggak punya income ya bisa dari sini juga, teman-teman ya. Bahkan nanti dia di akhir tahun ke-20 dapat santunan akhir 2,3 ya. Bisa buat apa aja? Buat pendamping biaya asuransi. Nah, teman-teman kita juga ada yang udah closing, dia bisa pendekatannya dari untuk apa? Untuk buat pendamping biaya asuransi. Nah, nanti kalau ada repricing naik, ya kan? Atau untuk kedepannya nanti waktu masa tidak produktif. Nah, itu bisa pakai Prusmat, teman-teman. Nah, ini salah satunya. Ya, jadi bisa pakai program pensiun, bisa program properti digital. Nah, teman-teman untuk brosur ini teman-teman minta sama leadernya, ya. Nah, di Champion teman-teman luar biasa, teman-teman kita closing, ya kan? Ya ini yang gede-gede baru-barusan, yang sebelum-sebelumnya ada kita belum tampilin. Pak Frankie juga ke closing 100 juta ya Pak Frankie ya, Pak Frankie ya. Iya, betul, Pak. 100 juta. Nah ini yang baru-baru ini ya.
Ini kita closing Pak Supardi di Kalimantan tuh ya, closing 2 case 350 juta. Bu Ella dan Pak Arifin tuh ya, 2 case 334 juta. Kasih plus dong, dahsyat tuh. Ya kan, dahsyat itu. Itu langsung MDRT tuh. Hari ini Bu Ella, kasih plus juga buat Bu Ella ya. MDRT lo langsung achieve lo. Gara-gara masukin ini. Jadi teman-teman, ini buat Prusmat itu gampang banget buat teman-teman buat start club, buat promosi gitu ya. Bu Ella masukin e-shoot hari ini langsung MDRT ya, langsung dapat pelajarnya. Wah, keren. Kasih plus sekali lagi ya buat teman-teman kita, Pak Supardi dan Bu Ella gitu ya. Keren. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi ini salah satu teman-teman kita. Dan ini juga sebelum-sebelumnya ada juga yang kita belum masukin teman-teman yang udah closing Prusmat. Nah, jadi teman-teman bisa bundling setiap jual kesehatan, pastikan teman-teman bundling. Mau pakai Prucinta kayak PCB kayak ya kan. Yang idealnya memang PCB 88 gitu kan. Nah, kalau sakit kan nggak bisa kerja ya udah dapat ininya. Tapi kalau kesehatan apalagi Pruwell teman-teman ya. Pruwell nggak yang Pruwell medical yang tradisional teman, nggak ada nilai tunanya. Kalau yang unit link, kalau zaman COVID dia nggak store masih ada nilai tunanya, masih polis hidup. Nah, apalagi kalau teman-teman jualnya tradisional, ya pasti kan harus ada pendampingnya. Karena pas nggak bisa kerja, udah selesai, nggak bisa store premi. Jadi pastikan itu teman-teman. Ya, oke. Oke teman-teman, ada yang mau tanya teman-teman? Mungkin ada yang saya kecepatan atau apa? Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Materinya dikit kan? Nah, kalau nggak ada, saya minta Bu Ella atau Pak Arifin dah sharing deh. Yang dari Prusmat nih yang kemarin closing 334 juta. Pendekatannya apa nih? Oke. Pak Arifin atau Bu Ella? Pak Arifin deh. Oke, pagi teman-teman. Saya Pagi, sekedar sharing aja sih ya. Dan beberapa hal yang kalau kita mau jual satu produk yang boleh bilang baru diluncurkan sama Prudential nih, yaitu kita harus yakin dulu nih sama produknya. Bener nggak tuh produk itu bisa ngebantu gitu. Ya kadang-kadang kalau kita dengar suara dari kiri, kanan gitu bilang ya dari banyak orang, kadang-kadang akhirnya kita terpengaruh juga, akhirnya kita nggak jual. Ya kalau saya pada saat pertama kali ini, saya coba jualnya dengan cara misalnya dengan cara saya, ya. Tapi ada kendala nih, tapi saya nggak mati akal sih. Ya akhirnya saya coba hal yang lain dan ujung-ujungnya saya masuk dari program pendamping sih, ya produk pendamping, program produk pendamping untuk asuransi kesehatannya kita. Di mana nasabah kan banyak yang selalu banyak khawatir tuh, nanti kalau gua udah tua nih dengan kondisi premi gede begini kan, kalau gua nggak bisa bayar gimana ya? Nah, jadi konsepnya kita kan PSP itu 20 tahun diperkirakan udah pada tua nih ibaratnya nih. Dia udah nggak mau ibaratnya udah kesulitan lah bayar biaya asuransi lagi atau bayar preminya. Nah, akhirnya saya masuk dari program pendamping ini sih. Beberapa orang yang saya masuk ya ujung-ujungnya akhirnya bisa closing juga sih dengan produk pendamping ini, dan mereka juga menyadari sih walaupun mereka kadang punya hal investasi yang lain, tapi dengan saya pakai bundling dengan produk pendamping kesehatan itu jalannya lebih mulus sih. Dan dari dari 2 kali closing ini aja saya 534 juta nih dapat dari sini nih. Ya, yang bulan kemarin 200 Oh ya, bulan juta, kemarin 200 juta ya. Wah, luar biasa loh. Ya bulan ini 334. Jadi dengan kondisi seperti itu sih akhirnya saya jalanin ini, dan kemungkinan nih lagi pendekatan lagi ya dengan produk pendamping ini juga, mungkin ada beberapa lagi yang akan closing juga. Mantap. Kayak Kasih gitu, plus dong, Pak Riwin dong.
Itu nasabahnya unit link kan kok ya dulu ya itu kan. Nasabah unit link ya untuk produk kesehatannya. Oke. Nah, bulan lalu 200 juta teman-teman. 200 juta. Nah, sekarang udah 334. Langsung MDRT gitu ya. Nah, jadi tadi Pak Arifin tuh tadi pakai pendekatannya pendamping, biaya pendamping. Betul kan? Kayak nasabah saya udah tua gitu kan. Tiba-tiba udah pensiun gitu kan. Udah tua, 60 lebih gitu ya umurnya. Nah, kalau yang masih muda, teman-teman bisa pendekatan kayak tadi dari Ko Arifin ya kan. Kalau dia ada duitnya kan udah. Nah, oke. Thank you Ko Arifin. Ya. Nah, teman-teman, nah contoh ya saya kasih lagi teman-teman ya. Nih contoh buat teman-teman. Cara ngitungnya gimana sih cara masuknya? Kan ada Excel-nya. Udah ada terima belum teman-teman agent? Excel-nya, cara masukin simulasinya. Simple aja sih. Simple aja. Saya udah buatin ininya, Excel-nya, teman-teman. Nih, ini cara. Nanti minta aja sama leadernya. Teman-teman tinggal nggak usah bikin ilustrasi, langsung di Excel-nya dulu aja. Jadi ini contoh teman-teman ya. Nah ini masukin misalnya mau 250 juta atau mau 100 juta. Udah ketik aja 100 juta di sini. Nah ini keluar langsung. Nah kalau 250 juta langsung aja keluar. Teman-teman tinggal masukin sini aja. Ya umur nggak usah. Umur apa aja sama gitu ya. Nah kalau ini meninggalnya kapan? Contoh udah setelah udah habis meninggalnya. Nah teman-teman contoh nih. Masukinnya 250 juta sama kan? Nah langsung keluar tuh. Ya, tiap di akhir tahun ke-8, tiap tahun dia dapat nih 62,5, 65, 67. Ini juga bisa buat pendidikan, teman-teman. Ya, bisa buat pendidikan juga. Jadi apa aja bisa. Ya, belum punya anak, beli dulu. Nanti waktu dia udah punya anak, keluar nih tiap tahun nih. Nah, contoh ya, tiap tahun udah uang sekolahnya udah aman gitu ya. Udah aman, nyicil dulu dari sekarang. Kalau dia belum punya anak, bagus lah, nyicil dulu. Gitu kan. Udah. Nanti udah dapat yang gede akhirnya. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja. Mau yang 6 tahun, teman-teman klik aja 6 tahun. Gitu. Ya. Jadi teman-teman contoh. Nah, kalau dia tahun ke-9 meninggal, keluar lagi tuh. Teman-teman nggak usah pusing, nggak usah hafalin produknya. Langsung keluar 5% dari total yang di store. 375 juta. Kan keluar tuh ya. Langsung tuh ya. Nah, ini 62,5 ya. Itu langsung keluar. Ya, langsung keluar. Nah, tetap tiap tahunnya keluar juga. Gitu ya. Nah, tiap tahunnya tetap keluar. Nah, teman-teman lihat aja di Excel ini. Ya. Jadi gampang tinggal masukin Excelnya aja. Nah, ini. Ya, mau 100 juta, teman-teman tinggal masukin aja 100 juta. Nah, udah. Tinggal masukin ya. Nah, ini saya kasih contoh, teman-teman. Nah, misalnya perbandingannya ini kalau teman-teman usahakan jangan banyak ngomong angka, ngomong persentase. Tapi ini buat kita aja biar tahu nih. Karena kalau teman-teman nanti ngomongin banyak angka, bandingin deposito, segala macam, nanti pusing. Nanti hitung-hitungan gitu. Makanya pakai konsep. Nah, cuman ini saya kasih dasar seberapa gede sih returnnya gitu loh. Ya kan ada satu teman kita kemarin Bu Wina kasih tuh yang dari kompetitor. Ya, dari kompetitor. Dep, eh, depannya A, belakangnya A gitu. gitu. Nah, saya bikinin gitu. Kalau dia 4 tahun doang gitu kan, nggak ada keluarnya tahun 20. Nah, saya hitungin. Saya bilang, itu mah 3% doang. Saya udah buatin Excel 3%. Nah, teman-teman tahu nggak? Di kita itu gede gitu ya. Nah, ini nih saya share ya, teman-teman di kita gede. Buat tahu doang kalau nanti sampai di compare gitu sama ada ini. Jadi tapi ini bukan buat presentasi ke nasabah ya, teman-teman ya. Teman-teman buat pegangannya kalau sampai dibanding-bandingin. Karena hindari waktu teman-teman presentasi dengan angka-angka, dengan persentase. Nanti dia akan banding-bandingkan lagi dengan investasi lain. Karena ini kan bukan buat ininya, bukan investasinya. Teman-teman lihat ya. Nah, ini teman-teman VS nih misalnya. Ini kalau kita contoh naruh deposito gitu kan. Nah, deposito. Nah, contoh ya, ini 250 juta, 250 juta. Ya. Ini return-nya dia harus sama dengan yang ini, 8 tahun ini. Contoh 250 juta. Ini buat supaya teman-teman tambah yakin gitu. Karena pas kemarin saya share, wah dia tambah keren nih benar. Nah, teman-teman ya. Ini kita masukin teman-teman ya 250 juta, 250 juta. Return-nya berapa sih kurang lebih baru bisa nyaing kayak kita gitu. Ya kan ini 3302, 3307. Nah, kurang lebih return-nya kalau sebelum potong pajak 6,35%. Nah, deposito jarang ya.
Kalau nyetornya apalagi nyicil lagi 250 juta. Kalau kecuali berapa M sekaligus gitu, mungkin ada yang gede. Gitu. Tapi kalau yang nyicil kecil-kecil. Nah, ini kurang lebih 6,35% sebelum pajak. Kalau setelah pajak 5,08. Jadi return. Nah, kompetitor itu 3% doang. Gitu, 3%. Jadi kemarin saya kasih lihat Excel-nya punya dia itu 3%. Dan dia tiap tahun nggak ada keluarnya. Langsung pokoknya setelah 4 tahun, 20 tahun baru keluar gitu. Kalau di kita kan tiap tahun keluar. Jadi keren banget teman-teman ya. Jadi pastikan banyak yang nyusul lagi. Ya ada Pak Arifin, ada Bu Ella, ada Bu Wina ya di Kalimantan tuh ya, di Kalimantan. Nah, Pak Franky udah closing juga tuh ya. Nah, pasti habis ini banyak yang nyusul. Nah, kebetulan ada cashback teman-teman di bulan November ini 8% teman-teman. Luar biasa, keren ya. Jadi kalau 150 juta ke atas 8%, kalau di bawah 150 juta 5%. Udah dapat itu dapat lagi ya, dapat lagi 8%. Itu gede banget gitu. Kalau nah ini buat orang-orang apalagi yang biasa taruh di deposito atau obligasi yang ori ya, yang pemerintah punya. Mungkin ada obligasi yang gede ya, itu kan biasa kadang-kadang bisa nggak jelas juga perusahaannya gitu. Tapi kalau ori kan jelas tuh gitu. Nah, dapat cashback 8% lumayan. Nah, ini produk Prusmat ini bisa bantu teman-teman booster untuk ngejar goalnya. Mau ke MDRT, startup, atau bonus produksi teman-teman. Nah ini bisa. Ya, Bu Ella dengan 200 juta sama yang hari ini 330 juta, 4 juta, langsung MDRT itu keren ya, keren. Gitu. Nah, mungkin itu aja. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ya. Ada pertanyaan? Oke. Ya. Jadi semoga teman-teman dari sesi ini teman-teman udah punya keyakinan untuk share ke nasabah-nasabah mengenai penyesuaian premi. Karena pilihannya lebih nggak enak mana sekarang atau nggak enaknya nanti pada saat polisnya lapse dan apalagi mau klaim. Nah itu pilihannya teman-teman. Ya. Jadi kalau prinsip saya udah ceritain, nggak usah pusing. Jadi yang penting tugas kita udah ceritain gitu. Jadi nggak usah beban teman-teman ya. Nanti ternyata itu pikiran kita doang kayak tadi Ciherna ngomong, itu pikiran kita doang yang ini. Yang penting ceritain aja. Dan apalagi kecuali ya mungkin terjadi di prudensial doang kan semuanya gitu ya. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sesi ini, saya kembalikan ke MC. Thank you. Oke. Pak Mul boleh tanya? Oh, ya, siapa Ada dia yang udah bertanya, bertanya ada dia? yang bertanya. Ya. Ini Pak Mul, kan ada teman saya tawarin PSP. Terus dia bilang, dia kan udah punya, maksudnya dapat santunan juga dari Prudent 1M. Saya Santun. nawarin yang 100 juta itu Pak. Ah ya. Terus dia bilang, kalau misalkan di tahun keempat dia meninggal, kan otomatis stop ya Pak preminya. Iya, betul. Terus kan dapat dapat yang nilai keluar sekaligus. Iya. Sama manfaat nilai tunai itu kan tetap berjalan ya Pak. Betul. Nah, ini tinggal, ini bagus pertanyaannya, Bu Liana. Nah, ini Excel ini udah enak, gampang. Misalnya ada orang nanya, kalau tahun keempat misalnya meninggal, udah langsung masukin aja 4 meninggal. Langsung tuh. Jadi dia 250 juta, 20 juta. Jadi dia keluar 5% dari total yang destor. Ya kan? Ya kan? Jadi 50 juta. Nah, nanti di akhir tahun ke-6-nya, ini ya contoh ya akhir tahun ke-8. Ya ke tahun ke-6 ya. Ini 25 juta, 25 juta, 26 juta. Sorry, ini akhir tahun ke-8, sorry. Ini abaikan aja. Di akhir tahun ke-8 keluar 25 juta. Terus berikut lagi 26 juta, 27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Nanti di akhir tahun ke-20 keluar lagi. Gitu. Sekaligus 50 juta. Sama itu Pak, kalau nilai penembusan dia harus nebus ya? Kenapa? Nilai penebusan itu memang orangnya harus tebus gitu tah? Enggak harus tebus, enggak. Dia kalau contoh kan udah 4 tahun meninggal kan, udah dia nggak usah store lagi. Oh, ya oke Pak. Nih, masukin simulasi, kan contoh
ambil yang 6 udah. Contohnya 100 juta aja. 100 juta ya contoh ya, 100 juta ya. Juta, oke. Nah udah, Ci. Ini 100 juta bulan keempat dia baru store atau meninggal gitu kan ya? Ya. Keluar tuh 20 juta kan dari ini 20 juta. Terus tahun ke-6 dia keluar lah 12 juta, 12.480 ya naik terus sampai 10 dia tiap tahun ya. Nah, di akhir tahun ke-20 keluar lagi 360 juta. Gitu. Iya. Kalau misalkan dia lanjut bayar sampai 6 tahun gitu, yang kan di situ kan ada simulasi nilai penebusan itu nggak pengaruh ya? Maksudnya orangnya nggak usah bayar lagi itu ya Pak ya? Kalau misalnya dia tahu meninggalnya pada saat tahun ke-6 gitu. Ini dia hoki. Tahun ke-6 udah selesai langsung keluar 100 juta. Nah tiap tahun udah keluar kayak gini. Nah gitu. Jadi dia tambahan 100 juta. Soalnya kalau 21 kan sama aja angkanya kan. Tuh. Gitu kan. Sama aja angkanya kan. Kalau 21 kan sama tuh. Tapi kalau dia setelah dia udah bayar lunas atau meninggal tambah lagi 100 juta. Oh iya udah oke Pak. Tinggal masukin. Berarti aku penjelasannya kurang tuh di situ. Jadi bayarnya ngutang ya Ci ya? Iya, jadi orang bingung. udah mati Kalau suruh mati bayar siapa yang gitu. bayar gitu. Aduh. Gak apa-apa. Berarti habis ini closing nih Ci. Ya sabar Pak. Iya. Belajar lagi Pak. Iya. Gak apa-apa. Apalagi nanti you. bisa pakai yang itu saya yang saya share itu tadi yang apa? Ini buat teman-teman, ada teman kita yang dia print gitu buat pegangan gitu. Jadi kadang-kadang orang perlu namanya apa? Perlu visual gitu ya, gambar ya. Yang mana ya tadi ya? Sebentar saya share lagi. Ini mungkin ada teman-teman yang perlu, yang nasabahnya perlu visual. Ini sebentar ya, saya share. Nah, kayak gini Ciliana, ada teman kita malah di print di laminating, ya kan? Nah, laminating nih, properti digital kayak gitu ini. Ada yang di laminating dia. Oh, di laminating ya? Iya, di laminating. Ya udah, mungkin yang browser. Jadi dia kalau nanti ada ini nggak usah pusing, tinggal bikin yang 250. Saya kan ada share tuh yang 250 juta sama 100. Iya. 250 juta sama yang 125 juta 1M. Jadi properti 2M sama 1M. Saya udah buatin tuh. Nah, nanti minta Excelnya teman-teman bisa pakai tab juga, pakai WPS ya. Jadi tinggal mau berapa, tinggal teman-teman masukin aja situ. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau meninggal usia kayak tadi tuh, tinggal masukin aja gampang gitu. Ya, ini bisa buat bawa juga sih. Tapi pakai script yang template yang saya tadi ngomong kan, saya udah share juga ke teman-teman. Nanti minta sama leadernya ya. Nanti script yang tadi saya ngomong prolognya. Setelah kita udah maksudnya udah fact finding, udah ngobrol, ya nanti ngobrol lagi gitu ya. Karena ini waktu, jadi saya nggak ceritain tentang konsep apa properti ininya apa digitalnya, cara konsepnya. Jadi prolog dulu, fact finding, nanti baru masuk. Ngomong-ngomong pernah dengar properti digital belum? Apaan tuh? Nah, baru cerita kayak gitu. Ya, Ciliana harus lagi udah closing lah. Kan tadi kan pikirnya mesti bayar lagi ya, udah meninggal bayar lagi kan. Iya. Kali ini kan nggak usah bayar lagi. Oke, ada lagi teman-teman. Ya, sukses ya, Ci. Pak, thank you. Gitu. Ada lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Bu Melati ya. Oke, teman-teman, sudah ada lagi yang bertanya. Maka terima kasih Pak Mulyanto atas supportnya luar biasa. Beri dukungan teman-teman semua untuk Pak Mulyanto. Terima kasih Pak Mul. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu ya dari pembahasan malam ini dan bisa disampaikan kepada nasabah-nasabahnya untuk penyesuaian preminya. Kerjakan aja teman-teman yang menjadi tugas kita, bagian kita ya. Jangan jadikan beban. Nanti insya Allah ke depannya itu akan lancar tadi ya, daripada nanti takut di depan akhirnya takut beneran di belakangnya ya, nggak enak. Oke, dari PIC ada tambahan? Oh iya teman-teman, masih ada waktu kontes. Dari kontes itu kita ada kontes Kuala Lumpur teman-teman. Ya, nanti Palaka, 79 juta tuh ya buat agent ya. Jadi kalau teman-teman closing Prusmat aja, Ciliana closing 100 juta, itu langsung dapet Ci. Ya, bayar tahunan ya, store tahunan ya.
itu Ya, langsung dapat ke amin, Kuala amin. Lumpur, Ci. Ya udah dapat 1 juta Amin. langsung ke Kuala Lumpur berangkat. Ya, sekali-kali bareng ya, Ya, Pak. Pak. Terus Ya, Siap, Pak. Oke, Siap. kita doakan closing Cilene ya, ya, makasih PSP-nya. Bu Melati. teman semua juga yang lain nyusul ya. Semuanya satu champion pergi bareng ya Pak Mul. Ya, Oke, PIC tidak ada tambahan, Pak Franky? Cukup, Bu Melati, cukup. Thank you. Cukup ya. Oke, teman-teman kita foto bareng dulu yuk. Oke. Oke, teman-teman yang belum buka video, Ayo untuk kita upload dokumentasi video dulu terakhir semua. ya, biar kelihatan wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya. 1. Champion C. Oke, sukses ya teman-teman semua. Oke, Thank you terima kasih semua. teman-teman. Sukses buat kita semua. terima kasih Thank semuanya. you, Pak Mul. Terima kasih, thank you.